Saya lihat ini jadi mengingatkan saya pada skema Ponzi yang kemarin ya. Iya, betul. Jadi korbannya dibuat, percaya sedemikian rupa sehingga meyakini bahwa kliknya itu berharga uang gitu. Jadi, satu klik bisa ada yang 10.000, 20.000, ketika percaya lalu dia dimasukkan ke dalam satu grup. Nah, di sana dibuat suatu suasana yang kalau ditawarkan ada paket-paket gitu. Nah, di sana, ada teknik FOMO, fear of missing out. Jadi Mhm. kita, oh orang lain waktu dia tawarin paket, ini semua ngambil, kenapa aku nggak ngambil gitu loh. Nah, dia pinternya itu awal-awalnya dikasih dikasih uangnya itu uang kecil. Jadi ibaratnya, dia memancing ikan besar dengan membuang ikan kecil gitu. Jadi memang, eee, untuk masyarakat seluruh Indonesia saya mengharapkan untuk, menyadari akan hal ini, sebenarnya, praktek ini agak jahat ya, karena sekarang kan banyak orang yang mencari pekerjaan, lalu mereka memanfaatkan situasi ini untuk memancing korbannya malah terjebak, ada yang malah, pinjam ke pinjol untuk, sebagai uang, untuk menarik baliknya. Kalau saya sendiri juga ditawari, tapi ya saya berhenti pas dia udah kasih uang saya berhenti. Anytime dia alasan apapun dia minta untuk saya transfer, tidak akan saya lakukan gitu loh. Jadi ya lumayan walaupun nggak banyak uang itu masih cukup lah untuk traktir-traktir makan bakso gitu. Jadi masyarakat Indonesia kalau menerima ini terima aja, kasih rekening aja, nomor rekening dan, nama Anda, jangan kasih yang lain, jaga kredensial Anda. Lalu ditransfer, transfer aja. Waktu ditawarin paket, ya udah terima kasih, aku nggak berminat. Jadi saran saya begitu saja. Jadi jangan mudah terpercaya. Memang awalnya mereka akan membuat kita percaya dia, Ya, ya, ya. akan transfer uang. Itu betul. Iya. Telepon sebenarnya kalau melihat kejadian seperti ini ya, skema Ponzi ini, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari pelaku untuk memilih korbannya? Karena Pak Alfons sendiri tadi bilang sempat juga mendapatkan WhatsApp-nya, kok bisa gitu? Apa sih sebenarnya Pak? Apakah mereka sebenarnya random sampling aja berdasarkan nomor-nomor yang mereka generate sendiri atau ada target spesifik Pak? Nah, mereka menurut dugaan kami ada database-nya. Hmm. Jadi, nomor yang dihubungi itu adalah nomor yang kami kami gunakan untuk, judi online, untuk, tapping, lalu melamar yang aneh-aneh. Jadi itu ada database-nya, ada komunitasnya, dan, terakhir yang menghubungi itu juga cukup profesional, bahasa Inggrisnya bagus, dan, disinyalir itu, dari negara tetangga, dari negara jiran. Bahasa Inggrisnya bagus dan, tidak seperti orang Indonesia. Jadi ini cukup, terorganisir dan memang masyarakat, perlu berhati-hati waktu aku tanya, "Apakah ada websitenya?" Dia bisa kasih websitenya dan ada alamatnya di Indonesia. Jadi, dari sisi penampilan, dari sisi backup, background-nya mereka, sangat meyakinkan. Jadi masyarakat memang harus hati-hati, intinya kalau terima duit terima aja, kalau suruh store jangan mau. Kira-kira begitu saja yang, untuk, penipuan, freelance yang hanya klik dan, like ini, subscribe dan like ini. Iya, iya. Itu, platformnya bisa macam-macam, mau YouTube, Instagram, TikTok, apa mereka bisa bikin, mau di marketplace juga juga bisa. Jadi jangan jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Iya. Tapi Pak, yang di-like dan di-subscribe ini sebenarnya akun real kah atau gimana? Atau sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya pelaku-pelaku ini adalah buzzer ya Pak ya? Mencari banyaknya like dan subscribe untuk satu akun tertentu, jadi mereka juga sebenarnya disuruh oleh seseorang lain gitu. Bisa nggak Pak seperti itu? Cukup menarik juga. Jadi memang kami juga sempat melihat bahwa, account-account yang di-like dan like dan subscribe itu, banyak account-nya, penyanyi, account-nya politisi, account-nya dari, pemuka agama, ya kan. Jadi kami juga sempat berpikir apakah ini memang, account yang bersangkutan itu memang membayar juga, tapi mungkin tidak setinggi yang satu kali klik 20.000, ada yang satu kali klik 10.000, mungkin mereka, membayar tapi tidak banyak. Jadi ada kemungkinan ada keterkaitannya, walaupun, jadi ini disimpangkan jadi, skema penipuan. Mungkin ada orang yang mau membayar nambahin follower jadi 10 juta, 20 juta, mungkin satu dia bayar 1.000 atau 100 perak, dia rela. Tapi kalau bayar 20.000 untuk satu subscriber, rasanya sih nggak make sense ya.
Jadi mungkin ada keterkaitannya, tapi uangnya tidak sebesar itu. Jadi ini dengan cerdik dimanfaatkan oleh penipu ini untuk mengelabui korbannya. Hmm.